Banyak orang yang tidak tahu dirinya. Siapa? Yang tidak ke masjid, yang tidak sholat, tidak kenal dirinya, yang tidak tahu mengaji, yang tidak mau belajar mengaji, itu tidak tahu dirinya. Yang kerjanya siang malam mabuk-mabuk, itu saudara-saudara kita yang belum kenal diri. Begitu juga dengan yang takabur, dengan orang-orang yang takabur, yang membanggakan dirinya, yang menepuk dada, itaka, saya, semua saya, yang selalu membanggakan dirinya, itu sesungguhnya belum mengenal dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman lisyani, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil habibil karim wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Allahumma ihfadna bil islami qa'imin wa ihfadna bil islami qa'idin واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. Ya Allah, peliharalah kami dengan Islam pada saat kami berdiri, peliharalah kami dengan Islam pada saat kami duduk, peliharalah kami dengan Islam pada saat kami berbaring. Dan kami memohon kiranya Engkau tidak menggembirakan orang-orang yang memusuhi kami dan yang membenci kami atas musibah atau kesulitan yang menimpa kami. Ya Allah, kami memohon kepadamu semua bentuk kebaikan yang gudang-gudangnya ada di tangan-Mu, dan kami memohon perlindungan kepadamu dari semua bentuk keburukan yang gudang-gudangnya ada di tangan-Mu. Allahumma amin. Amma ba'd. Para jamaah Masjid Agung Nujumul Ittihad Sinjai yang saya cintai karena Allah, penghargaan khusus untuk pengurus masjid, pengurus yayasan, sini tomatoaku, sini tomalebiku, tokoh-tokoh masyarakat, para ustadz, para dai, para pendidik, adik-adik, anak-anakku, generasi muda Islam, harapan umat, pemimpin masa depan. Kita saling mendoakan kebaikan selalu. Semoga Allah senantiasa menambahkan hidayahnya kepada kita dan memberkahi rezekinya kepada kita semua. Alhamdulillah, kita memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala atas semua nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita dan senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita. Wabil khusus pertemuan kita di masjid yang mulia ini, satu nikmat yang luar biasa yang kita syukuri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menuntun kita untuk menjadi hamba-hambanya yang bersyukur kepadanya. Salawat dan salam senantiasa kita ulang-ulangi untuk Nabi kita
teladan kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teriring doa, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan rasa cinta di hati kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian singkat mengawali dialog pada malam yang mulia ini tentang mengenal diri, ma'rifatuz zat, mengenal diri. Ini adalah kajian kedua dalam rangkaian Jaulah Dakwah PKM TV yang ke-7 yang akan berfokus pada tema At-Tarbiyah Az-Zatiyah, mendidik diri. Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan kita, kemudian memberi rezeki kepada kita, kemudian memberikan ilmu dan hidayah kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang beriman berdasarkan ilmu yang benar, sehingga kita selalu bersungguh-sungguh belajar, menambah ilmu, mengamalkan iman, meningkatkan iman, sambil mengharapkan agar Allah memuliakan kita dengan husnul khatimah. Kita bersyukur kepada Allah bahwa kita diciptakan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, kemudian dikasih hidayah oleh Allah. Kita dipilih oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang beriman. Setelah kita beriman, kita sungguh-sungguh beramal. Amal akmi padari sapa, amal akmi padari puminasa, amal yang selalu kita perbanyak, amal yang selalu kita perbanyak, sambil kita mengharapkan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan kepada kita husnul khatimah. Mengenal diri atau ma'rifatuz zat adalah satu topik kajian yang penting bagi kita dalam perjuangan mendidik diri kita untuk selalu meningkatkan iman kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena banyak orang yang tidak kenal diri, dekni senyalena. Makanya dalam satu ungkapan anak muda dalam bahasa Bugis yang bernada canda tapi juga bernada penghinaan, is'al. Agak betul na is'al. Iseng yalemu, is'al, bahasa anak muda. Tapi itu penghinaan. Sekarang kita mau membahas tentang is'al, bukan penghinaan. Kita mau membahas tentang is'al pada iseng yaleta, bukan penghinaan. Secara ilmiah, secara imaniyah, untuk mewujudkan peningkatan iman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah sabab mega memet tahu deh ni senyalena, nah lupa ya lena. Banyak orang yang tidak tahu dirinya. Siapa yang tidak ke masjid, yang tidak sholat, tidak kenal dirinya, tidak kenal dirinya, yang tidak tahu mengaji, yang tidak mau belajar mengaji, itu tidak tahu dirinya, tidak tahu dirinya. Yang kerjanya siang malam mabuk-mabuk, itu saudara-saudara kita yang belum kenal diri, belum kenal diri. Begitu juga dengan yang takabur, dengan orang-orang yang takabur, yang membanggakan dirinya, yang menepuk dada, itaka,
Itaka, saya, semua saya yang selalu membanggakan dirinya, itu sesungguhnya belum mengenal diri. Jadi kajian ini adalah kajian untuk mengenal diri. Bagaimana kita mengenal diri kita? Apa pentingnya dan apa gunanya kita mengenal diri kita? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah pernah datang pada manusia satu waktu, satu saat dari satu masa, hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura, dia tidak pernah disebut, dia tidak dikenal. Sadarkah manusia bahwa dulunya tidak ada? Sadarkah manusia bahwa dulunya tidak ada, kemudian ada? Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami Allah yang menciptakan manusia min nutfatin amsyaj, dari nutfah yang bergabung, dari nutfah yang bercampur, dari nutfah yang ketemu dengan indung telur, dengan ovum, lalu faja'alnahu sami'an basira, lalu kami Allah menjadikan dia mendengar lagi melihat. Sesudah itu, sesudah lahir ke dunia, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesudah lahir ke dunia diberi hidayah, ada yang diberi hidayah dan ada yang kufur, ada yang diberi hidayah sehingga bersyukur kepada Allah, dan ada yang kufur, ada yang ingkar. Surah Al-Insan ayat 1 sampai 3. Pengertian mengenal diri. Mengenal diri berarti memahami iman kepadanya, memahami hakikat diri sebagai hamba Allah. Idi mana ngie atanna ki puang Allah Ta'ala, yang beriman mata mana ki ripuang Allah Ta'ala, itu mesti kita sadari, mesti kita ingat, mesti kita ucapkan dalam hati. Ia atanna ka puang Allah Ta'ala, ia mata ka ripuang Allah Ta'ala. Menyadari kelebihan dan kekurangan diri sendiri, itu yang kedua dalam mengenal diri. Tahu kelebihan kita dan tahu juga kekurangan kita. Kenapa? Karena kita menimbang amal dengan dosa, ditimbang amal dengan dosa kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzana alaikum watazayyanu lil ardil akbar. Itu yang diucapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab, dan timbanglah amalmu, timbang amalmu dan dosamu sebelum nanti ditimbang di hari akhirat, dan percantiklah akhlakmu untuk al-ardil akbar, penampilan yang dahsyat, penampilan yang akbar di padang mahsyar nanti. Memahami, menyadari kelebihan dan kekurangan diri, mengetahui potensi diri. Ini yang ketiga, mengetahui potensi diri, kemampuan-kemampuan yang ada pada diri kita, yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, peluang dan ancaman terhadap keselamatan diri kita di dunia dan di akhirat. Para jamaah yang pernah mendengar istilah analisis SWOT atau SWOT analisis. SWOT analisis adalah
satu teori, satu metode untuk mempelajari lembaga atau organisasi, untuk mengetahui aspek-aspek kekuatan, kekurangan, peluang, ancaman. Itu sesungguhnya bisa diterapkan terhadap kepribadian kita. Analisis SWOT atau SWOT analisis untuk diri kita, sangat baik untuk yang terpelajar, yang muda-muda, untuk para ustadz, para pendidik, untuk dicatat-catat SWOT analisis diri sendiri. Aspek kekuatan yang ada pada diri kita, potensi-potensi yang kita miliki dicatat. Kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita, peluang-peluang untuk kemajuan kita catat. Ancaman-ancaman terhadap kemuliaan kita, ancaman-ancaman terhadap keselamatan kita, itu kita catat. Itu sangat baik dalam rangka mengembangkan diri kita sesuai dengan iman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salah satu dalil yang mendasari ini adalah ayat muhasabah atau sesudahnya, tentang ayat tentang kita mesti selalu sadar diri. Kita mesti selalu ingat diri kita. Kita mesti selalu mengingat kemampuan diri kita, mengingat kekurangan-kekurangan diri kita. Firman Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 19. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Janganlah kamu seperti orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah membuat mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Subhanallah. Penyebab lupa diri, kong katau tak lupa, dekne sengyalena, na lupaya lena, maka da selengi, maka da atanai pong Allah Ta'ala, lupa diri tak lupai, nasabak warang-parang, tak lupai nasabak jabatan, tak lupai nasabak kesuksesan duniawi. Itu sesungguhnya karena lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah, lalu Allah membuat mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Jadi mengenal diri sesungguhnya itu karena iman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tuntutan iman, dorongan iman, sehingga kita berusaha untuk mengenal diri kita, agar kita bisa semakin meningkatkan iman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Urgensi mengenal diri. Satu, mengenal diri sendiri sangat membantu dalam memilih amal ibadah yang ditekuni seumur hidup. Ini yang dimaksud dengan amal andalan, arjal a'mal, amal yang paling diharapkan, arjal a'mal, amal yang paling kita harapkan bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Ini yang disebut amal yang paling kita harapkan untuk kita tekuni seumur hidup. Salah satu dalilnya adalah surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah. Wahai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hisaplah dirimu. Perhatikan amal apa yang sudah kamu kerjakan untuk hari esokmu, untuk akhiratmu. Persiapkan arjal a'mal, amal andalan. Apa amal andalan kita? Sempajat tak? Alhamdulillah. Amal andalan beri jamaah tak? Alhamdulillah. Itu ditekuni, itu kita tekuni.
amal andalan, salat jamaah di masjid 5 waktu. Mohon maaf, catatan untuk penyempurnaan salat jamaah. Salat jamaah kita sebagai amal yang kita harapkan untuk menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Ada buku yang menjelaskan tentang 221 kesalahan dalam salat. Penting untuk kita baca, penting untuk kita pelajari kesalahan-kesalahan di dalam salat. 50 tahun ni mas sempajang ni ganam misengi kamu pa salata. Kamu pa tas salata dalam salat. Buku ini membahas 221 kesalahan di dalam salat. Salah satu kekurangan banyak jamaah adalah bergerak sebelum imam selesai bacaan takbir, khususnya ruku sujud. Imam ruku, Allahu Akbar, imam baru bilang Allah, rukun, sudah bergerak. Tidak boleh bersamaan dengan imam. Nanti imam selesai akbar, baru kita goyang, baru kita bergerak. Sami Allahu liman hamidah, ini yang paling banyak. Imam baru bilang sami'a, sudah bergerak makmum. Mestinya selesai liman hamidah baru kita bergerak. Sujud Allahu Akbar, nanti sujud imam baru kita bergerak. Nanti sujud imam baru kita bergerak. Itu salah satu catatan yang sangat penting untuk kita perhatikan untuk kesempurnaan salat kita. 2. Mengenal diri sangat membantu dalam menghadirkan kesadaran imani untuk menghindari dosa dan untuk selalu berada di jalan Allah. Kalau kita mengenal diri kita, kita akan selalu mengucapkan dalam hati, saya beriman, saya beriman. Iya atau matapaka. Ia tu matapaka, ia matapaka ripuang Allah Ta'ala. Selalu sadar, selalu bicara dalam hati, bicara iman dalam hati. Ini menghindarkan kita dari dosa. Ini menghindarkan kita dari dosa dan membuat kita selalu berada di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Para jemaah sekalian, satu contoh kecil. Iman kepada malaikat. Bagaimana kita beriman kepada malaikat? Pada mata mana kiri malaikat? Kita semua percaya ada malaikat. Tapi bagaimana kita mengamalkan iman kepada para malaikat? Kita mesti bicara dalam hati. Engkau malaikat riset deku. Engkau malaikat, dua malaikat. Kita tidak pernah sendirian, selalu bersama malaikat. Dan itu mesti kita ucapkan. Itu kita mesti ucapkan dalam hati. Saya bersama malaikat. Ada malaikat mencatat, ada malaikat yang melihat. Apa ini chatku, apa WA-ku. Nah, catat malaikatnya. Malaikat mencatat. Ada suami yang selingkuh lewat WA. Engkau cewek nah. Dia mencintai wanita lain lewat WA. Chatting dengan perempuan lewat WA. Karena tidak sadar, tidak mengingat bahwa ada malaikat, tidak menyadari bahwa ada malaikat. Ini penting untuk kita sadari, dan itu berawal dari mengenal diri kita. Dan ini yang ketiga,
adalah mengenal diri sangat membantu dalam program taubat dan hijrah. Taubat dan hijrah ke jalan Allah tabaraka wa ta'ala sangat membantu dalam memasang rambu-rambu kewaspadaan terhadap dosa-dosa di sepanjang perjalanan hidup kita. Para jemaah sekalian, kalau kita mengenal diri kita, kita tahu di mana kekurangan kita. Di mana kekurangan kita? Ada yang kekurangannya pada wanita, ada yang kekurangannya pada laki-laki. Kalau perempuan kekurangannya sebagian pada laki-laki, godaan laki-laki. Ada yang kekurangannya pada uang, tidak bisa lihat uang, tidak bisa amanah dalam memegang uang. Kita tahu kekurangan kita masing-masing. Ada yang kekurangannya pada handphone, kekurangannya pada handphone. Biar di depan mertuanya main handphone juga, biar di depan bapaknya main handphone juga, biar di tempat tidur bersama istrinya main handphone juga. Kekurangannya pada handphone. Ada kekurangannya dalam hal-hal yang lain. Ada yang main game, ada yang main game saja terus kerjanya. Itu kekurangan, itu kekurangan. Ada yang main catur saja terus kerjanya. Itu kita paham di mana kelemahan-kelemahan kita, titik-titik lemah kita. Nah, itu yang kita waspadai. Kalau kita kenal diri, itu yang kita waspadai. Oh, ini saya hindarkan. Oh, ini saya hindarkan. Saya bisa celaka. Kalau saya lanjutkan, saya bisa celaka. Kalau saya teruskan, saya bisa celaka. Kalau saya tidak tobat, bisa pecah rumah tanggaku, bisa berantakan rumah tanggaku. Kita pasang rambu-rambu kepribadian, rambu-rambu pendidikan diri kita di dalam perjalanan hidup ini. Kiat mengenal diri. Bagaimana kita mengenal diri kita? Satu, tadabbur terhadap ayat-ayat kepribadian orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran banyak tanda-tanda orang beriman, kepribadian orang bertakwa. Banyak kumpulan ayat tanda-tanda orang bertakwa, tanda-tanda ulul albab, tanda-tanda calon penghuni surga, calon penghuni neraka. Ini rujukan kita di dalam usaha untuk ma'rifatuz zat. Antara lain contohnya di sini surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. 2. Tafakkur yang serius pada rincian kepribadian diri sendiri. Sifat-sifat yang terpuji pada diri sendiri, sifat-sifat buruk yang masih ada pada diri sendiri, peluang perbaikan diri, ancaman dosa dan kehinaan yang ada pada diri kita. Itu penting kita lakukan tafakkur, renungan. Bukan cuma difikirkan, tapi dicatat. Kelebihanku ini, kekuranganku ini, 1, 2, 3, 10. Peluang yang ada di hadapanku ini, ancamanku ini, dicatat satu persatu. Ini antara lain dasarnya dari Al-Quran. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah, surah Al-Qiyamah ayat 2. Allah bersumpah dengan an-nafsul lawwamah. An-nafsul lawwamah adalah kepribadian yang suka mencela diri sendiri. Para ulama mengatakan kepribadian orang yang beriman yang selalu mengatakan pada dirinya, iya munafik kak, iya munafik kak, munafik mupa, celah maki diri sendiri, menghina diri sendiri. Itu bagus, karena itu berdasarkan pemahaman terhadap kekurangan-kekurangan yang ada pada diri sendiri. 3. Meminta nasihat kepada orang-orang yang terpercaya. Nah, ini penting. Minta kepada orang-orang dekat kita. Orang-orang dekat kita, meminta penilaian jujur mereka tentang diri kita. Mendesak mereka untuk menyebutkan kebaikan dan keburukan kita. Al-mu'minu mir'atu akhihi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman cermin bagi saudaranya. Cermin bagi saudaranya. Tabe, nasihati kak.
tabi nasihatika. Apa dosaku? Apa kejelekanku? Nasihatika. Dan itu dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ausini. Ya Rasulullah, ausini. Berpesan kepadaku, nasihati saya. Ini penting. Ini penting untuk kita amalkan. Yang terakhir adalah doa. Doa yang diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diharapkan untuk kita hafal. Diharapkan untuk kita pelajari, kita hafal, kita baca. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftun wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Doa ini sangat baik. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu agar saya selalu mengamalkan kebaikan, fi'lal khairat. Kita tidak bisa beramal kalau bukan hidayah dari Allah. Wa tarkal munkarat, dan meninggalkan dosa-dosa. Kita tidak bisa tinggalkan dosa kalau bukan hidayah dari Allah. Minta kepada Allah. Wa tarkal munkarat wa hubbal masakin, mencintai orang-orang miskin. Kita mencintai orang kaya, bukan orang miskin. Kita minta kepada Allah supaya kita cinta kepada orang miskin, mencintai orang miskin. Wa hubbal masakin wa an taghfirli wa tarhamani. Saya minta kepadamu ya Allah agar engkau mengampuni saya, mengampuni dosa-dosaku dan menyayangi saya. Wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftun. Kalau engkau hendak menurunkan bencana alam, kalau engkau hendak menurunkan bencana alam, maka wafatkanlah saya sebelum bencana itu terjadi. Wa as'aluka hubbak, saya memohon kepadamu agar saya mencintaimu. Wa hubba man yuhibbuk, mencintai semua orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, mencintai semua amal yang mendekatkan saya kepada cintamu. Penutup, mengenal diri adalah amal utama yang berkaitan erat dengan tazkiyatun nafas, pensucian jiwa. Pensucian jiwa, amal-amal hati serta mujahadah pendakian di jalan Allah tabaraka wa taala. Jangan kita seperti orang yang bangga dengan amalnya, lupa dengan dosanya. Jangan kita seperti orang yang seakan-akan menjamin dirinya masuk syurga dan tidak ada kemungkinannya masuk neraka. Nauzubillah. Mengenal diri senantiasa membutuhkan hidayah dari Allah, membutuhkan sahabat setia, nasihat dari orang lain, serta kebiasaan tafakkur setiap hari. Ini perjuangan kita yang senantiasa membahagiakan kita dengan kebahagiaan yang kita harapkan agar selalu dipahalai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kita berjuang tapi kita bahagia. Kita berkorban tapi kita bahagia. Kita bahagia dengan pengorbanan di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.